Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Kelapa sawit atau Elais guinensis Jack adalah salah satu komoditas tanaman perkebunan yang mana menunjang perekonomian dari Indonesia itu sendiri, serta salah satu kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit itu adalah busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Nah, Ganoderma ini tidak hanya menyerang pada tanaman menghasilkan atau produksi, tetapi dapat menyerang pada tahap pembibitan. Nah, pada tahap pembibitan itu adalah tahap awal terinfeksinya Ganoderma yang tidak terlihat secara fisik, namun dapat berkepanjangan untuk ke kemudian harinya. Ganoderma menginfeksi pada jaringan akar tumbuhan dan tumbuh serta berkembang di atas permukaan tanah. Oleh sebab itu, penyakit busuk pangkal batang digolongkan sebagai penyakit yang sangat mematikan yang dapat menyebabkan hilangnya hasil secara luas dari tanaman perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Nah, awalnya penyakit Ganoderma diduga hanya menyerang tanaman yang menghasilkan dan secara ekonomi tidak berbahaya. Dengan kejadian penyakit masih kurang dari 1%. Namun, beberapa tahun ke belakang, Ganoderma telah menjadi suatu masalah yang sangat serius pada satu atau lebih. Di beberapa kebun di Indonesia, penyakit Ganoderma telah menyebabkan kematian kelapa sawit hingga 80% atau lebih populasi kelapa sawit. Dan hal tersebut menyebabkan penurunan produksi kelapa sawit persatuan luas. Gejala awal penyakit ini sulit dideteksi karena gejala eksternal perkembangannya yang lambat. Kejadian penyakit BPB terdapat pada areal-areal tertentu dan cenderung mengelompok di sekitar tanaman yang terinfeksi. Pola pengelompok ini dapat terjadi akibat infeksi Ganoderma yang penyebaran utamanya melalui kontak akar. Oke teman-teman, jadi selanjutnya pada tanaman muda atau tanaman belum menghasilkan, gejala penyakit busuk pangkal batang itu dapat diamati dari luar seperti daun yang menguning pada satu sisi atau bintik-bintik dari daun yang dimana kemudian ini diikuti dengan gejala nekrosis atau kematian sel jaringan. Nah, jadi pada daun baru yang muncul itu jadi lebih pendek dibandingkan daun yang sebelumnya. Dia mengalami klorosis sampai mengalami nekrosis seperti yang dibilang saudara Hafiz. Seiring berjalannya perkembangan penyakit ini, keseluruhan pohonnya di sini tampak pucat, juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Daun tombak yang tumbuh juga tidak membuka, dengan indikasi 3 sampai daun tombak yang tidak membuka. Nah, umumnya apabila gejala pada daun terus dia mati, biasanya akan ditemukan bahwa setidaknya 1/2 bagian jaringan batang bawah telah mati diserang cendawan. Nah, seperti inilah. Nampak. Gejala nekrosis merupakan salah satu gejala khas dari infeksi penyakit Ganoderma pada tanaman kelapa sawit, sebenarnya pada pelepah di kelapa sawit ini. Kemunculan gejala nekrosis menunjukkan bahwa bagian bonggol tanaman yang terinfeksi sudah mengalami pembusukan berat sehingga air dan nutrisinya terhambat. Seperti ini teman-teman. Contohnya. Berbeda dengan pembusukan akibat infeksi bakteri seperti pada kasus busuk pupus, pembusukan yang terjadi pada bagian bonggol ini adalah busuk kering dan tidak menimbulkan bau. Pada kondisi ini, tanaman umumnya akan mengalami kematian secara perlahan. Gejala-gejala tersebut
Dapat juga disertai dengan kemunculan tubuh buah atau fruiting body biasanya disebut seperti ini, teman-teman. Ular. Nah, ini lembab dia. Seperti inilah fruiting body atau tubuh buah dari jamur Ganoderma boninense. Oke. Udah kan?